Jadi telah terjadi kebohongan yang disampaikan penyidik kepada kami yang sebelumnya menyatakan tidak ada kaitannya. Ini khusus terkait mubahalah. Padahal mubahalah tadi kontennya adalah mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono yang dibimbing oleh saudara Gus Nur ini berkaitan dengan apa yang dia tulis dalam buku Jokowi Undercover yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo baik di SD, SMP, dan SMA adalah palsu. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan telah terjadi kebohongan dalam proses ini. Dan hari ini ternyata kami mendapatkan kabar, kami sudah jauh-jauh dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas persidangan perdana Bambang Trimulyono dan Sugi Nur di Pengadilan Negeri Solo. Setelah sekian lama kita menunggu kabar berita seperti apa bakal proses hukum yang akan dilalui oleh Bambang Trimulyono dan Sugi Nur. Kali ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa persidangan perdana itu dilakukan di Solo. Tetapi hal yang kemudian menjadi unik di sini situasinya pun kemudian memanas. Bagaimana tidak setelah sekian lama para kuasa hukum ini kemudian memperjuangkan agar proses pengadilan ini dipercepat karena Gus Nur sudah bulanan di tahanan, belum ada tanda-tanda. Lalu kemudian bolak-baliklah para kuasa hukum ke Mabes Polri. Lalu kemudian katanya persidangannya dipindahkan ke Solo, dan ketika sampai di Solo, hal yang kemudian mencengangkan dari pernyataan-pernyataan kuasa hukum Bambang Trimulyono dan Sugi Nur ini karena tidak terima dengan situasi yang mereka alami. Mereka merasa itu diperlakukan tidak adil oleh negara. Untuk lebih jelasnya kita coba simak bagaimana unek-unek beliau para kuasa hukum ini terkait dengan suasana dan situasi sidang perdana Gus Nur dan Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Solo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mendapatkan penjelasan dari panitera yang menangani perkara 318 dan 319, perkara pidana khusus untuk kasus Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Kami sudah jauh-jauh dari Jakarta dan tim Solo juga sudah jauh-jauh bukan di sekitar pengadilan ini, hadir langsung dalam rangka memenuhi panggilan persidangan yang berkaitan dengan kasus mubahalah ijazah palsu saudara Joko Widodo yang tadinya jadi perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun karena Bambang Trimulyono dan Gus Nur ditangkap, perkara perdata tadi berubah terkonversi menjadi perkara pidana. Padahal menurut Perma nomor 1 tahun 1956, penyidik tidak berwenang untuk menangani perkara yang sedang digugat perkaranya di pengadilan negeri sebelum sengketa perdata itu diketahui siapa yang punya hak atas sengketa keperdataan kepemilikan tadi. Jadi sampai hari ini kan sengketa tentang kepemilikan ijazah itu palsu atau tidak palsu kan belum ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Tapi Mabes Polri ketika itu ngotot tetap menyidik dan akhirnya gugatan perdata dicabut karena Bambang Tri dan Gus Nur tidak bisa menghadirkan bukti di persidangan. Dan saat itu saudara penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri menyatakan bahwa perkara ini tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Tapi kita dapatkan dakwaan 110 lembar, 110 halaman, ternyata perkaranya tetap berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi telah terjadi kebohongan yang disampaikan penyidik kepada kami yang sebelumnya menyatakan tidak ada kaitannya. Ini khusus terkait mubahalah. Padahal mubahalah tadi kontennya adalah mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono yang dibimbing oleh saudara Gus Nur ini berkaitan dengan apa yang dia tulis dalam buku Jokowi Undercover yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo baik di SD, SMP, dan SMA adalah palsu. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan telah terjadi kebohongan dalam proses ini. Dan hari ini ternyata kami mendapatkan kabar, kami sudah jauh-jauh dari Jakarta akan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta. Ternyata Gus Nur akan disidang saja itu Bambang Tri karena dia menebarkan kebohongan. Ya memang. Tapi bagaimana mungkin orang dituduh menyebarkan kebohongan sementara ijazah aslinya sampai hari ini tidak ditunjukkan kepada kita semua? Betul atau betul saudara? Betul. Dan yang punya kepentingan ijazah presiden itu asli atau tidak, bukti adalah dasarnya adalah agama. Memang benar Gus Nur belum bisa mempertemukan Bambang Trimulyono dengan saudara Joko Widodo sebagaimana dulu Rasulullah SAW saat hendak bermubahalah belum sempat bertemu dengan Nasrani Bani Najran.
Tetapi Rasulullah juga sudah mengajak seluruh keluarganya dan cucunya bahkan Hasan Hussein untuk bermubahalah. Lah kalau lawan takut bermubahalah, masa kita yang mubahalah dikatakan kita menyebar hoax? Ini keliru atau keliru, saudara? Keliru. Harusnya tugas penyidik atau jaksa itu menghadirkan saudara Joko Widodo adu mubahalah dengan saudara Bambang Trimulyono yang membimbing Gus Nur. Baru setelah itu silahkan laknat Allah terjadi pada Bambang Tri, kami juga tidak peduli. Terjadi pada saudara Joko Widodo, kami juga tidak peduli. Kepedulian kami adalah agar bangsa ini memiliki pemimpin yang jujur dan amanah. Betul atau betul, saudara? Takbir. Dan saya sangat menyesalkan, ini Gus Dur sebelumnya ya jauh-jauh dari Barreskrim itu dipindahkan ke Polda Jateng. Katanya mau sidang di Solo. Sidang di Solo kok dipindahkan ke Polda Jawa Tengah di Semarang. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Setelah kita desak, akhirnya sebelum hari persidangan pindah ke Polres Surakarta, tapi ternyata ditaruh Brimob. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Dan setelah di Brimob tinggal ke sidang di sini, katanya mau dilakukan secara pertama, pembuktian yang paling kuat itu adalah apa yang saksi, terdakwa dan ahli sampaikan di depan persidangan, ya. Artinya di depan persidangan itu ya bukan di Makobrimob, bukan di Mapolresta, bukan di ruangan jaksa, ya. Itu kita pakai bahasa hukum. Jadi bahasa akademiknya, pembuktian yang paling kuat itu apa yang saksi, ahli, terdakwa sampaikan di depan persidangan, ya. Kemudian kalau memakai alasan karena COVID, ada 3 sebab yang ingin saya sampaikan sebelum saya bicara tentang Perma nomor 4 tahun 2020. Yang pertama kita saksikan, ya, tanggal 8 sampai 11 kita disuguhi pemandangan, ya, Raja Muda Kaisang itu pernikahannya di Solo dihadiri polisinya dan tentara 10.800. Ya, yang kedua tidak ada prokes. Anda bisa lihat di YouTube itu senyum-senyum, ya. Semua tamu itu senyum, nggak ada prokes, nggak ada yang pakai masker, ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara bahwa tadi koordinator advokat Solo Andika mengatakan di sini ini adalah mencari keadilan, kita juga lihat persidangannya Roy Suryo. Roy Suryo itu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, juga dilakukan secara offline. Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh para kuasa hukum yang membuat suasananya memang sedikit memanas, ya. Dan lagi-lagi Ahmad Kosinuddin ini kemudian berkuar-kuar terkait dengan ijazah palsu ini dan yang mubahalah yang menjadi ya persoalan utama menurutnya. Bahkan Ahmad Kosinuddin menegaskan bahwa seharusnya Pak Jokowi juga itu hadir untuk kemudian berhadapan, ya, dengan ya Bambang Trimulyono dalam proses mubahalah, sebagaimana katanya ya dulu Rasul pernah ya menantang para orang Nasrani ya untuk kemudian bermubahalah. Mereka terus-menerus membangun opini ya agar ya apa yang selama ini mereka sudah ya opinikan itu betul-betul diamini, ya, atau paling tidak diyakinkan publik ya bahwa sebenarnya proses mubahalah itu yang mereka lakukan itu adalah sudah benar, dan sebenarnya Pak Jokowi lah yang sebenarnya tidak bisa membuktikan tentang ijazah asli itu, dan bahkan menurutnya tidak mau ya menerima tantangan mubahalah daripada Bambang Trimulyono. Nah, inilah yang sebenarnya mereka terus membangun narasi-narasi seperti ini. Ya, seharusnya mereka berpikir bagaimana ya melakukan pembelaan terhadap Bambang Trimulyono. Pikirkan ya, siapkan bukti-bukti yang kuat, ya, saksi-saksi, ya, sehingga bisa betul-betul melakukan pembelaan secara utuh ya terhadap Sugi Nur dan Bambang Trimulyono, dan jangan terlalu jauh membangun narasi-narasi yang ini hanya akan menciptakan ya persepsi yang beragam di publik, khususnya masyarakat awam yang kemudian tidak tahu persoalan-persoalan yang sedang viral hari ini ya antara Bambang Trimulyono, Sugi Nur yang kemudian ya menyerang Pak Jokowi dengan dugaan ijazah palsu. Semoga proses hukum ini betul-betul bisa menciptakan sebuah proses yang adil dan melahirkan sebuah putusan ya yang bisa diterima oleh semua kalangan, dan tentu kita percaya kepada institusi hukum yakni lembaga pengadilan sebagai pemutus atas setiap perkara yang terjadi pada warga negara. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.